Kedua pasangan ini sedang menikmati kehidupan mewah yang baru didapatinya. Sang wanita mandi menggunakan berlian, sang pria sedang menikmati anggur tua yang harganya mencapai 200 juta rupiah. Lihatlah tumpukan uang yang mereka miliki saat ini. Semua kekayaan yang dimiliki bermula dari rumah baru yang mereka beli dengan harga sangat murah. Awalnya, pasangan ini hanyalah pasangan biasa yang hidup pas-pasan. Mereka hanya bisa menghabiskan 100 ribu rupiah per harinya. Mendapati penawaran harga rumah yang murah, sang suami lalu membelinya. Pada saat mengemasi barang-barang mereka, tiba-tiba sang suami mendapati hal aneh yang ada di balik tembok itu. Ia dan sang istri pun lalu membongkarnya. Mereka mendapati sebuah ruang rahasia yang ditutup rapat dengan pintu besi dan kabel. Lampu depan pun ikut berkedip di saat mereka membukanya. Mereka segera memanggil tukang listrik. Namun si tukang listrik tidak mampu untuk memperbaikinya. Ia juga bertanya apakah mereka pemilik baru rumah ini, dan tampaknya kalian tidak tahu menahu mengenai sejarah rumah ini. Ujarnya. Karena penasaran dengan perkataan sang tukang, Rahul pun segera memeriksa sejarah rumah tersebut melalui internet. Dan benar saja, rumah ini dulu ditinggali oleh sepasang suami istri yang dibunuh, yang mana pembunuhnya tidak diketahui pasti asal-usulnya. Membaca artikel tersebut, Rahul pun menjadi stres. Ia duduk di dalam ruangan tersebut sambil meneguk minuman. Setelah habis, Rahul masih merasa kurang. Ia pun berkata jika dirinya masih ingin meneguk sebotol minuman lagi. Tiba-tiba cahaya lampu berkedip. Secara mengejutkan, muncul botol yang berisi minuman di hadapannya. Ia merasa tak percaya. Kemudian membuat permohonan lagi dan terus membuat lampu di depan pintu terus saja berkedip. Angel pun terkejut ketika masuk ke dalam ruangan melihat suaminya bersama segudang barang-barang mahal yang hampir memenuhi ruangan. Rahul lalu menjelaskan keajaiban ruangan tersebut pada Angel. Mereka berdua pun mulai membuat berbagai macam permohonan. Mereka meminta apapun yang selama ini tak dapat mereka miliki. Gaun yang indah, minuman anggur termahal, bahkan setumpuk uang yang nilainya mencapai 271 triliun rupiah. Namun di balik kesenangan itu, mereka memiliki hal yang tak bisa mereka miliki selama ini, yaitu anak. Lalu terbesit pikiran pada Angel untuk membuat permohonan agar diberikan seorang bayi. Lampu di depan pintu berkedip. Betapa terkejutnya Rahul melihat Angel yang saat itu memiliki seorang bayi. Ia pun marah karena mereka tidak tahu asal-usul benda yang diberikan dari ruangan tersebut berasal dari mana. Begitu pula dengan anak ini, ujarnya. Rahul kembali mencari petunjuk baru tentang rumah itu. Ia mendapati kesaksian dari pembunuh tersebut yang berkata bahwa rumah itulah yang menyuruhnya untuk membunuh karena banyak dari mereka belum mengetahui tentang keajaiban salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Semua orang berpikir bahwa si pembunuh ini gila, lalu ia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Rahul pun segera bergegas pergi sembari membawa beberapa uang. Ia mencari keberadaan pembunuh tersebut untuk mencari tahu tentang rumah ini. Setelah berhasil menemuinya, si pembunuh ini langsung menanyakan bagaimana kehidupan yang diberikan ruangan tersebut. Apakah kau senang? Ujarnya. Rahul pun segera bergegas. Padahal saat itu dirinya belum berbicara sepatah kata pun. Tanpa basa-basi, ia lalu bertanya, kenapa Anda membunuh pasangan di rumah itu? Namun pertanyaan yang diberikan Rahul sama sekali tidak diperdulikan si pembunuh. Ia malah terus-terusan menyuruh Rahul untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Sesegera mungkin, ujarnya. Kira-kira gimana kisah selanjutnya ya? Tetap stay di akun aku dan jangan lupa untuk follow, like, dan share juga. Tidak mendapatkan jawaban atas teka-teki rumah tersebut dari si pembunuh, Rahul pun pulang. Ia singgah untuk mengisi BBM mobilnya. Namun dirinya dikejutkan dengan uang yang dibawanya tadi berubah menjadi abu. Segera dirinya kembali ke rumah dan menaburkan uang keluar rumah. Uang tersebut seketika berubah menjadi abu. Ia juga mengeluarkan sebagian lukisan keluar rumah yang mana bagian yang berada di luar rumah berubah menjadi abu. Angel yang saat itu membawa sang bayi untuk berjemur di luar rumah pun terkejut melihat sang anak merintih kesakitan. Segera Rahul datang menggendong sang bayi masuk ke dalam rumah. Sepatu yang dikenakan bayi terjatuh dan berubah menjadi abu. Angel terkejut melihat bayinya di dalam rumah yang telah berubah menjadi seorang anak berumur 10 tahun. Demi menjaga anak ini, ia pun menceritakan sebuah kebohongan bahwa di luar sangat berbahaya. Ada sebuah virus yang bisa membunuhmu jika tetap berada di luar, ujarnya. Namun Arkan tetap saja penasaran dengan dunia luar. Dirinya mencoba diam-diam keluar tanpa sepengetahuan Angel.
Namun aksinya segera diketahui Angel. Takut akan melakukan hal yang sama lagi, Angel dan Rahul pun membuat penghalang pada jendela mereka dan mengunci semua pintu dari dalam. Semakin hari emosi Arkan semakin meledak, membuat Rahul semakin khawatir. Keesokan harinya saat Rahul bangun dari tidur, ia mendapati lampu di depan kamar permohonan tak berhenti berkedip. Lalu ia dan Angel membuka pintu dan terkejut melihat Arkan yang telah menciptakan dunia bermain untuknya di ruang tersebut. Angel yang melihat hal itu sangat senang, namun Rahul malah marah dan mengunci ruang tersebut. Ia menasehati Angel untuk menjaga Arkan dengan lebih teliti. Bisa saja suatu hari nanti ia menciptakan dinosaurus yang bisa membunuh mereka berdua. Tak lama kemudian, sang pembunuh menelpon Rahul. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya juga sama seperti Arkan yang berasal dari ruangan tersebut. Apapun yang diciptakan dari ruangan tersebut bisa dibawa keluar dengan cara membunuh pencipta dari benda tersebut. Itulah alasannya kenapa saat ini sang pembunuh bisa keluar dari rumah itu dan hidup bebas tanpa menjadi abu. Mendengar cerita tersebut, kedua pasangan ini pun menjadi takut sewaktu-waktu Arkan mencelakai mereka untuk bisa hidup bebas di luar rumah seperti si pembunuh itu. Angel keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Ia tak percaya dengan kenyataan bahwa dirinya telah menciptakan seorang pembunuh. Pikirannya pun kacau. Ia bahkan hampir saja mencelakai dirinya di persimpangan jalan. Sesampai di rumah, ia dan Rahul membuat sebuah perjanjian yang mana tidak ada masalah yang boleh lewat dari sehari. Apapun masalahnya harus diselesaikan hari itu juga. Mereka pun berbaikan. Diam-diam, Arkan mendengar pembicaraan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Keesokan paginya, mereka terkejut mendapati Arkan yang sudah menjadi pria dewasa. Arkan menodongkan sebuah pistol ke arah Rahul dan Angel. Namun Angel mencoba menahan amarah Arkan dengan memuji ketampanan Arkan saat ini. Di saat lengah, Rahul kemudian menyerang Arkan dan terjadilah perkelahian antara kedua orang ini yang membuat Angel pingsan karena terbentur saat Rahul menyerang Arkan. Sesaat kemudian Angel pun sadar. Rahul mencoba menjelaskan kepada Angel bahwa Arkan kini sudah menjadi abu. Akankah mereka hidup seperti sedia kala? Atau akan ada cerita tragis lainnya? Tetap lanjut di next part hanya di akun saya. Jangan lupa follow, like, dan share juga ya. Setelah perkelahian yang terjadi antara anak dan kedua pasangan ini, akhirnya kedua pasangan ini bisa hidup seperti dulu lagi. Rahul menggendong sang istri masuk ke dalam rumah. Namun sayangnya, Angel merasa ada yang aneh dengan tingkah laku dari suaminya ini. Ia melihat Rahul makan dengan belepotan. Cara dia berbicara pun tak sama dengan Rahul yang ia kenal. Ternyata ini bukanlah suami aslinya. Rahul asli tersadar dari pingsannya dan segera mencari Angel yang telah dibawa lari oleh Arkan. Ia melihat lampu di depan pintu kamar tak berhenti berkedip. Segera Rahul mencoba membuka pintu besi yang sengaja dikunci oleh Arkan dari dalam. Namun pintu tersebut tidak dapat terbuka. Ia lalu bergegas mencari palu dan menjebolkan tembok. Ia berjuang agar dapat menyelamatkan istrinya. Setelah berhasil masuk, ia mencari keberadaan sang istri dengan cara mengikuti jejak kaki yang ada. Lalu ia menemukan gubuk tua di dalam hutan hasil ciptaan Arkana. Dan benar saja, di sanalah sang istri berada. Saat itu Angel sedang bersama dengan Rahul palsu. Namun keanehan pada Rahul membuat Angel enggan didekati. Ia lalu menjauhi Rahul palsu ini. Ternyata Rahul palsu ini adalah hasil ciptaan Arkan sang anak. Ia ingin hidup bersama sang ibu dan membunuh Rahul asli. Ia juga menciptakan gubuk tua yang mirip dengan rumah mereka di dunia nyata, demi bisa bersama Angel. Angel terus berlari menghindar ketakutan. Beberapa selang waktu kemudian, ia dikejutkan dengan keberadaan dua orang Rahul sekaligus. Ia tak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Sampai akhirnya Rahul yang asli memanggil nama kecil Angel yakni Ayu. Kini ia tahu mana Rahul yang asli dan palsu. Lalu ia mendorong Rahul palsu hingga terjatuh. Seketika wajah Rahul palsu kembali menjadi Arkan. Kedua pasangan ini mencoba untuk keluar dari rumah. Namun sayangnya, Arkan telah sadar dan berlari menyerang Rahul menggunakan senjata tajam. Rahul pun terbaring tak berdaya. Arkan lalu menghampiri Angel. Namun tak lama kemudian, terlihat Rahul dan Angel sedang berlari di luar rumah. Kedua pasangan yang ada di dalam merupakan ciptaan dari Rahul dan Angel untuk mengelabui Arkan. Mereka bergegas lari keluar ruangan tersebut, mengarah ke pintu luar. Sesampainya di depan pintu, Rahul malah menolak tubuh Angel dan memancing Arkan yang dari tadi mengejar mereka untuk bertarung bersamanya di luar. Sayangnya, Arkan tak dapat bertahan di luar rumah tersebut dan membuatnya merasa terbakar. Ia bergegas untuk masuk, namun aksinya dihalang oleh Angel yang segera menutup pintu rumah. Seketika Arkan pun berubah menjadi abu. Hal itu membuat Angel merasa sedih. Namun cerita belum selesai sampai di sini.
Setelah kejadian itu, kedua pasangan ini memilih pindah dan hidup di sebuah motel. Kala itu terlihat Rahul sedang membawakan Angel makanan. Angel yang berada di dalam kamar motel enggan membuka pintu kamar karena saat ini dia sedang ketakutan dengan hasil tes pack yang menyatakan bahwa dirinya sedang hamil. Ia dilanda ketakutan dan kebingungan. Karena selama ini hal yang tak dapat mereka berdua miliki adalah mempunyai seorang anak. Namun kini dia sedang mengandung. Apakah dirinya masih berada di ruangan tersebut? Ataukah Rahul yang bersama dirinya bukanlah suami aslinya? Semua masih menjadi teka-teki. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung akun ini agar terus berkembang dan terus bisa menceritakan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk follow, like, share. Bye-bye. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.